Halo, selamat datang di podcast perdana di channel Hallyu Station dengan saya Rizky Rahman Hakim. Saya di sini sebagai fanboy dari grup BTS, GOT7, Suju, dan banyak girl group seperti GFriend, OJSN, dan ITZY. Lalu di sini ada rekan saya Bang Dena nih. Halo Bang Dena. Halo ya, halo semuanya ya, kenalin nama aku Dena. Kalau untuk grup yang aku sekarang lagi ikutin banget lah ya, itu ada 3, yaitu Lovelis, terus ada Cat Punch, sama yang paling baru aku sekarang lagi nge-stan WJSN. Terus ada Fendi nih. Halo Fendi. Halo semuanya, namaku Fendi. Kalau aku juga Mulfan, tapi kalau yang sekarang mungkin fokusnya ke PJSN aja. Kalau boy group ada boy group nggak? Boy group ada sih, tapi ya fokusnya PJSN aja. Banyak sih soalnya, nggak bisa disebutin satu-satu. Oke. Nah, malam ini kita mau bahas yang lagi rame ya kemarin di media, di Instagram gitu. Tapi sebelum itu, saya mau nanya nih, di masa pandemi ini gimana nih tingkat kefanboyan kalian? Apakah sempat menurun atau enggak? Oh, yang pastinya semakin meningkat lah ya, karena kan ada kewajiban ya untuk kalau misalkan emang nggak berkepentingan kan dilarang keluar rumah gitu kan. Oh Ya iya. tiap hari ya kerjanya nonton yang gitu aja. Ya itu apa streaming ya? Ya, Biar nggak bosen kan? Ya, betul sekali. Nah, kalau saya sempet tuh ya, pas Ramadan itu lagi gamut ngikutin K-pop tuh. Jadi ngikutinnya yang Indonesia aja, yang lokal-lokal. Okay. Terus setelah Lebaran baru mulai ngikutin lagi gitu. Kalau Fendi gimana Fendi? Kalau selama masa pandemi sih ya biasanya lebih sering nulis artikel aja tentang WJSN, lebih sering update aja. Oh, Mulai dari kegiatan WJSN aja, sehari-harinya mereka gimana. Oh ya, maklumlah admin ujung Jogja ya. Iya, Jogja Jawa Tengah. Bolehlah dipromosin, siapa tahu ada yang denger dan seorang ujung gitu mau masuk gitu. Kalau misalnya mau masuk bisa chat di DM kalau di Instagram IG-nya di @ujung_Jogja_Jateng. Di Facebook juga ada namanya Ujung Yogyakarta. Tapi sebenarnya udah ganti nama sih jadi Ujung Jogja Jateng, tapi karena masih belum bisa mengubah nama jadi ya pakai nama itu. Kalau di Twitter bisa juga DM di Twitternya di @ujung_YJ. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama juga saya mau ikut promosi nih. Coming soon juga nih Ujung Bandung buat para warga Bandung dan sekitarnya yang mau masuk Ujung bolehlah DM, follow Instagramnya di ujung_bandung. Terima kasih sebelumnya. Nah, sekarang masuk nih ke pembahasan intinya nih. Kita mau bahas salah satu grup dari FNC Entertainment ya, AOA gitu ya. Ya, betul. Nah, jadi AOA itu grup apa sih? Ya, oke. Kalau boleh aku di sini opening sedikit ya, mungkin aku ingin memperkenalkan buat ke kalian semua mungkin yang udah familiar atau yang mungkin baru tahu tentang AOA. Jadi AOA ini tuh adalah kesingkatan dari Ace of Angels. Jadi di mana mereka ini menurut kata FNC mereka ini adalah malaikat-malaikat yang turun dari surga menghibur kita gitu kan. Terus mereka ini adalah girl group dengan 7 anggota, yaitu adalah Choa, Jimin, Yuna, terus ada Chanmi, Hyunjung, Soyeon, sama Mina. Sama ada satu lagi tambahan satu member yaitu adalah Yongkyung, tapi dia hanya aktif di subunitnya AOA yaitu AOA Black. Nah, AOA ini sendiri mereka punya
tiga subunit ya, yaitu pertama ada AOA Black, yaitu subunitnya AOA di mana mereka ini formatnya band, karena seperti yang kita tahu kan VNC ini kan terkenal dengan artis-artisnya kan yang band seperti FT Island, lalu CN Blue, lalu yang paling baru ada End Flying. Nah sementara subunit keduanya AOA ini adalah AOA White, itu ya sisanya gitu kan. Jadi kalau di AOA Black ini kan yang anggotanya kan ada Choa sebagai vokalis, lalu Jimin sebagai gitaris sekaligus rapper, lalu ada Yuna sebagai pianis, ada Mina sebagai basis, serta drummernya yaitu Yongkyung. Sementara White ini ya sisanya dari member yang gak gabung di AOA Black, yaitu Soyeon, terus Chanmi sama Hyojung. Sama satu lagi unit ketiganya AOA yaitu ada AOA Cream. AOA Cream ini anggotanya ada Yuna, Chanmi sama Hyunjung. Nah, AOA ini sendiri debut pada tanggal 30 Juli 2012 dengan album single mereka yang berjudul Angel Story. Nah, ini sendiri sebenarnya udah sempat hengkang ya beberapa grup, beberapa anggotanya ya, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2016 Yongkyung hengkang dari grupnya, lalu disusul oleh Choa pada tanggal 30 Juni 2017, dan yang paling terbaru yaitu pada tanggal 13 Mei 2019 Mina juga hengkang dari grupnya karena dia tidak memperpanjang kontraknya dengan VNC. Ya mungkin itu aja sih untuk perkenalan singkatnya tentang AOA. Dan kalau ngomongin lagu-lagunya mereka mungkin kalian juga udah banyak yang tahu ya lah ya, kayak Sapun-Sapun, terus Singkung, Kutlak dan sebagainya. Kalian bisa dengar lagu mereka di YouTube. Pokoknya enak-enak lah lagunya mereka gitu lah. Oke, kembali lagi ke Rizky. Oke, sekarang ke pembahasan intinya, kasus pembulian salah satu member AOA itu Mina ya. Iya. Awalnya tuh dari pengakuannya Mina di Instagram minggu lalu kali ya. Dia ngepost foto tapi layar hitam gitu, foto layar hitam. Terus di captionnya tuh dia curhat, dia tuh lagi mengalami depresi, terus sampai ingin bunuh diri lah sempat gitu. Karena kasus pembulian oleh salah satu member dari grup itu juga, AOA. Dan dia juga sampai mengonsumsi obat tidur, mungkin karena susah tidur kali ya dia. Ya obat penenang lah. Ya obat penenang biar tenang. Terus selanjutnya dia ngepost foto, jadi ada bekas luka sayatan di pergelangan tangan ya. Nah di situ tuh dia sempat ngungkapin salah satu member yang terlibat dalam hal itu. Ya kalian udah pada tahu lah, yaitu Jimin gitu. Jimin tuh menurut kabar kan katanya dari 10 tahun katanya, menurut yang aku baca gitu. Cuman aku juga nggak bisa ngambil kesimpulan langsung Iko Jimin gini itu atau gimana, kan ya kita belum tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Iya. Ya padahal kan mereka kayak yang baik-baik aja gitu. Contoh waktu jadi bintang tamu di Super Junior TV kan, ya biasa gitu, have fun gitu. Ya, di acara lainnya juga sama gitu. Cuman kagetannya sih pas masalah ini ke-up, banyak video-video yang dulu yang ke-up gitu. Karena kasus ini tuh, yang sebenarnya jadi menurut aku sih ini videonya memojokkan Jimin, terlalu memojokkan Jiminnya gitu. Ya nggak sih? Menurut Bang Nena gimana tuh? Oke, kalau aku boleh komentar sedikit ya. Ya mungkin emang kayaknya netizen kayaknya terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu loh dengan langsung menuduh Jimin gitu kan, dan mereka langsung kayak apa ya, kayak panik gitu, kayak cacing kepanasannya gitu, kayak langsung ngumpulin bukti apa sebagainya gitu.
padahal sebenarnya kan itu sendiri masih belum tahu gitu kan kebenaran dan sebagainya. Karena sekali lagi kalau tentang bully ini sendiri kan ya hanya yang tahu kebenarannya kan hanya mereka gitu kan, hanya antara Jimin dan Mina gitu kan yang sebagai yang terlibat lah gitu. Kita sebagai netizen kan hanya bisa berspekulasi gitu. Cuman ya kalau bisa spekulasinya jangan terlalu liar juga lah gitu. Nah, iya. Sampai ada yang bilang 10 dari trainee lah, dari 10 tahun lah gitu kan. Terus mulai ngumpulin fancam terus mulai ngumpulin momen gitu kan. Ya tahu lah gitu maksudnya mungkin untuk membela Mina gitu. Cuman ya jangan juga mojokan Jimin gitu. Nah ya sebenarnya karena kita nggak tahu kebenarannya gitu. Ya kalau mau kayak memberi dukungan ya beri dukungan aja gitu, nggak usah menjatuhkan gitu. Dan juga orang netizen juga mulai ngerembetinnya kan kemana-mana kayak itu kan kayak mulai muncul kecurigaan lain bahwa wah berarti jangan-jangan selama ini member yang keluar juga karena dibully lagi sama Jimin, padahal mah sebenarnya mah belum tentu gitu kan. Iya, siapa tahu itu udah jalan mereka gitu ya untuk milih jalan lain gitu di luar. Kalau mungkin aku boleh kasih contoh satu ya. Kayak pas kasus pas Yongkyung keluar dari EOE, aku sendiri ngerasa kayak oh ya bagus lah gitu, malah bagus. Tapi kenapa aku bilang bagus, karena dia emang selama di EOE kayak nggak kayak di Abaddon gitu lah, karena dia kan hanya posisinya kan hanya sub unit gitu kan. Sementara unitnya dia kan Blacknya ini emang gak pernah comeback lagi gitu kan. Apakah emang udah dilupakan sama fiancé apa sebagainya. Jadi ketika dia keluar aku sih ngerasa kayak oh ya mungkin dia emang bisa menemukan jalan yang lebih baik kalau di luar EOE gitu. Lebih ya bagus lah gitu, good for her gitu. Ya tapi kalau misalkan orang kayak mengkaitkan ini dengan kasusnya Jimin, kayaknya terlalu jahat aja gitu loh untuk Jiminnya sendiri gitu. Nah ya terus gini nih kan, setelah tadi Mina nge-posting foto bekas luka sayatan, Mina tuh minta ke Jimin mau nggak minta maaf ke dia gitu. Kalau Jimin mau minta maaf ya Mina nggak akan bawa kasus ini ke jalur hukum gitu kan. Sampai akhirnya Jimin sama member lain kan ke rumahnya gitu untuk ya untuk minta maaf gitu, mungkin sama perwakilan agensinya mungkin. Walaupun sebenarnya Jimin udah minta maaf, tapi kan Mina belum bisa lah untuk saat ini maafin semua gitu ya, maafin seluruhnya gitu. Nah, coba kalau tanggapan dari Fendi gimana nih Fendi? Kalau tanggapan saya sih ya sebaiknya jangan langsung memutuskan siapa yang salah siapa yang benar sih, kan kita kan juga belum tahu sih maksudnya kejadian yang benar tuh kayak gimana sih sebenarnya tuh, detailnya tuh kan yang tahu detailnya yang tahu detailnya kan cuma mereka sama agensi. Nah iya ya jadinya ya jangan asal berkomentar dan lebih hati-hati aja sebagai netizen. Tapi kalau misalkan kan ada juga netizen yang beranggapan bahwa ternyata agensi tahu tapi mereka menutupi gitu loh. Itu bagaimana? Kalau masalah itu ya udah berat sih, maksudnya ya harusnya kalau menurut saya ya fansnya ya ikut protes lah, ikut apa itu kirim email, kirim bukti-bukti, misalnya kirim bukti fancam yang nunjukin siapa yang salah siapa yang benar, kan harusnya kan juga begitu kan, biar fansnya, biar agensinya juga tahu lah oh itu ternyata kejadiannya kayak gini, bukan asal tutupi aja, kan juga kasihan korbannya kan kalau kayak gitu.
Hmm. Jangan, berarti ya intinya sama aja kali ya, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan lah gitu loh. Iya. Hmm. Hmm. Dan ya kalau apa makanya sekali lagi sih kalau aku bilang jangan terlalu cepat, terus jangan kayak mulai berspekulasi yang macam-macam lah gitu loh. Nah, iya benar tuh. Apa maksudnya? Ntar kalau kita terlalu cepat berspekulasi, takutnya ntar kena imbasnya ke kita lagi gitu. Jadi balik lah gitu soalnya. Senjata makan tuan gitu ya. Jadi ya jadi fan girl atau fanboy ya harus pintar-pintar lah gitu. Iya. Terus kan upaya sekarang dari agensi Mina yang baru kan kemarin tuh baca di berita tuh, jadi sekarang Mina udah mau menjalani terapi gitulah untuk pemulihannya, masa recovery-nya gitu. Karena kan keluar dari masalah ini tuh gak gampang gitu maksudnya. Cuman kalau berusaha pasti bisa balik lagi gitu. Semoga aja, makanya yang terbaik lah gitu buat Mina gitu. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah buat Mina. Terus tetap itulah disupport lah gitu sama fans atau yang non fans juga support lah, nggak masalah. Terus ada lagi Bang yang mau ditambahin Bang? Yang ngomongin tentang netizen gitu ya. Komentar netizen sendiri juga di postingannya itu ya, di postingan beritanya, mungkin kalau saya boleh ngambil sesuatu referensi kan di salah satu Instagram berita yang Instagram media berita di Instagram itu kan yang cukup terkenal juga, mereka kayak langsung menjudge gitu kan, kayak ada yang membela Mina juga tapi ada juga yang menjatuhkan gitu kan. Nah, kayak ya. Wah ini apa-apaan nih, kartu drama gitu, nggak usah ini deh, nggak usah melankolis deh gitu kan, sosok tersiksa gitu kan Ya. Ya makanya itu dia kembali lagi mau ngapain gitu, mau ngapain komentar gitu kan kalian juga nggak tahu gitu kan duduk masalah nya gimana kan, masih kayak gimana gitu kan. Jangan inilah, jangan so tahu gitu ya. Jangan so tahu lah gitu. Jangan gitu, merasa superior ya. Betul. Iya, sebenarnya ngapain juga sih kalau yang komen menjatuhkan si Mina aja juga udah meminanya kan lagi gitu, lagi ada something lagi gitu. Down lah istilahnya ya, kan orangnya ya gitu. Harusnya disupport lah gitu. Jangan dijatuhin. Kita ngerti gitu kalau mereka mungkin mau apa ya, mau juga memberikan dukungan ke Jimin gitu, tapi ya nggak gitu caranya juga gitu loh. Ya lu mau support ya support aja, nggak usah ngejatuhin yang lain gitu. Nah iya. Nah kalau dari Fendi ada lagi nggak yang mau ditambahin nih? Kalau menurutku, kalau misalnya mendukung ya dukung semua aja, jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Kan katanya kan itu dari idol AOA sebelum kasus ini terungkap, mereka kan biasanya juga dukung aja. Kenapa sekarang kasusnya terungkap baru menjatuhkan satu sama lain? Jadinya opininya ya terbagi dua antara mendukung Jimin dan mendukung Mina. Nah iya. Dan kadang orang yang nggak tahu maksudnya dia nggak tahu AOA, tapi pas ada kasus ini dia ikut-ikutan komen yang terlalu menjatuhkan Jimin gitu ya, atau menjatuhkan Mina gitu ya. Sosok nimbrung gitu kan, ya. So asik gitu ya. Ya. Ya intinya hati-hati lah itu kalau komen tuh, jangan asal bicara ya. Ibarat kata kalau disaring dulu gitu loh kalau mau ngomong gitu. Ya difilter lah itu. Diayak dulu gitu kalau kata orang. Diayak kayak padi, kayak beras ya.
Nah, terus ini nih apa? Ngomongin kayak yang orang selalu nimbrung atau apa aja terbagi dua kubu karena suatu hal kayak gini sih. Jadi orang yang ahli, dia apa ya? Kayak ahli perbandingan aja gitu. Jadi dia bandingin member A, member B atau grup A, grup B gitu. Udah kayak pakar telematika gitu. Nah, iya, padahal mereka nggak tahu apa-apa kan. Sosokan paranoid gitu. Iya. Jangan-jangan ini begini lagi. Jangan-jangan begini lagi. Wah, Ribet banget kemana-mana gitu. Nah, Kalau gimana tadi? Maaf. Kalau menurutku sih ini kayak perilaku akgait deh kalau istilah Korea. Jadi istilahnya tuh kita menyukai, misalnya kita menyukai sebuah idola dari entah itu misalkan A aja, kasih variabel ya. A gitu. Ya, sebentar. Misalnya kan boy group sama girl group kan. Nah, di antara itu kan misalnya orang itu sukanya A tapi kok benci sama B. Nah, ini kan juga terjadi kan sama kasus yang ini kan EOE kan. Iya. Nah, tapi masalahnya kita kan belum tahu yang benar yang mana. Ini kan jadi kayak gimana ya? Jadi membingungkan semua orang gitu loh. Maksudnya yang benar yang mana gitu. Nah, iya benar tuh, Fen. Kita juga belum tahu yang mana gitu. Benar mana yang salah kan kita juga belum ngerti gitu. Iya. Makanya kalau bisa, makanya kalau sampai ibarat kata masalahnya emang benar-benar clear gitu kan, sampai yang benar-benar ada sebuah benar-benar fakta yang terungkap, baru boleh gitu kan komentar apa sebagainya. Tapi ya kalau ternyata masih hanya masih desas-desus apa sebagainya, sebaiknya mah jangan tahu ditelan bulat-bulat lah ibarat kata gitu. Ya ntar kalau kena imbasnya sendiri gitu kan. Mungkin kalau aku boleh ngutip ya salah satu omongan YouTuber terkenalnya Indonesia gitu kan. Yeah. Malah benar kalau misalkan kita menerima sebuah berita tuh langsung kita mendengar berita terus kita nggak percaya, nah itu baru benar gitu loh. Itu benar gitu. Jangan jadi orang dengar sebuah berita langsung ditelan bulat-bulat gitu loh. Karena pun kalau misalnya kita dapat informasi kan juga harus cross check dulu lah. Ya, benar-benar tahu keadaannya gimana lah. Ini benar nggak sih infonya kayak gini? Kita jangan langsung percaya, kita harus tanya-tanya sama yang lain buat mastiin ini infonya benar nggak sih. Kalau sampai misalnya terjadi hoax kan juga nggak bagus kan buat semua orang, jadinya nggak percaya lagi sama berita itu. Nah iya, intinya jangan gampang kemakan hoax. Dapat berita langsung share gitu kan, janganlah. Takutnya orang itu percaya juga kan, kita yang kena ntar. Itu yang menjadi kebiasaan orang-orang kebanyakan. Biasanya kalau misalnya nih kita dapat info dari grup WA atau kita kan mesti langsung gatel kan, pengen langsung share aja tanpa tanya-tanya dulu kan, biasanya gitu. Bener, apalagi zaman sekarang era digital kayak gini kan, maksudnya sering lah nemu yang kayak gitu tuh. Informasi emang lebih cepat berkembangnya, tapi itu juga kita kan nggak tahu kan mana berita mana yang fakta, mana yang gosip gitu. Ya. Apalagi udah banyak clickbait kan zaman sekarang. Clickbait. Nah, apalagi nih yang mau dibahas nih? Ya. Kalau paling gitu ya sih. Kalau mungkin kalau boleh nambahin lagi mungkin kayak beberapa komentar netizen juga yang kayak ya udah kok EW bubar aja gitu kan. EW bubar aja, emang udah nggak bisa dilanjutin lagi lah gitu kan.
Terus kayak mereka yang kayak nyuruh Solyon, ada juga kan yang nyuruh Solyon, udah Solyon pindah aja dari Fancy, nggak usah, tinggalin aja tuh agensi sampah lah atau sebagainya gitu. Nah, ya aku nemu komentar kayak gitu kemarin tuh. Nemu ya. Nah, Jadi jadi gitu kan langsung ngejudge agensinya jelek apa sebagainya. Udah nggak usah ngapain itu kan, lo nggak jadinya udah ngejudge kemana-mana gitu kan, ngejudge satu ngejudge lain gitu. ya padahal kan maksudnya itu hidup dia ya bebas lah dia memilih jalan ke sebelah mana gitu, ke arah mana kan. Dia mau jadi penyanyi atau jadi aktris gitu kan, itu gimana dia itu hidupnya dia gitu, kalau repot gitu. Nah, ya udah deh, kalau masih ada yang mau dibahas nih, kalau enggak nih aku mau nanya nih. Iya, oke. Pesannya buat fans AOA atau fans K-pop lainnya lah gitu, apa gitu, coba tahu punya pesan yang tersembunyi dari kalian. Mulai dari siapa nih? Boleh dari Fendi deh, dari Fendi. Ya mungkin nggak terlalu banyak sih kata-kata yang bisa aku sampaikan, tapi intinya ya itu tadi, kita sebagai fans atau netizen pun kalau misalnya berkomentar pun seharusnya memakai kata-kata yang misalnya mendukung untuk idol kita, agar idol kita juga lebih semangat dalam menjalani aktivitasnya sebagai idol. Jangan sampai kita mengeluarkan komentar yang negatif karena takutnya bisa membuat idol itu menjadi down. Karena ingat juga, idol itu juga manusia, bukan manusia yang sempurna. Iya, dia juga bisa capek, bisa sakit kan. Nah, coba dari Bang Rena, dari Hyung sekarang. Ya kalau dari aku sih ya mungkin aku juga sama kali ya kayak Fendi sampai Fendi. Tolonglah gitu kan, kita sebagai fans bisa bersikap lebih dewasa gitu kan. Kalau ya mau mendukung idol kita ya dukung gitu kan, karena kita memang sebagai fans kan memang sudah kewajibannya kita gitu kan untuk mendukung ya idolnya kita. Cuman ya kalau mau mendukung ya silahkan, tapi jangan jatuhin idol lainnya gitu kan. Nah ya, karena ya kita kan nggak tahu gitu kan gimana kehidupannya mereka, sulitnya gimana gitu kan. Kali kan kita nggak mikirin susahnya gitu. Ya benar Bang. Jadi makanya kalau bisa boleh fanatik gitu, tapi jangan sampai kayak lupa dunia lah gitu, kayak menganggap semuanya benar gitu kan. Jangan ibarat kata jangan samakan idola kita sama kayak kita kayak kita nyembah Tuhan lah gitu. Nah ya, mereka tuh hanya manusia biasa gitu. Jangan sampai lu mengidolakan mereka, kelewatan lah bahkan gitu ya, jangan sampai kelewatan. Iya gitu kan, jangan kayak sampai udah kayak sujud lah gitu. Jangan gitu, biasa-biasa aja gitu. Ya seneng aja gitu loh. Dukung aja, support aja gitu. Tapi ya jangan berlebihan, jangan jangan kelewatan lah gitu. Dukung aja gitu. Udah Bang, ya, mungkin itu aja sih. Ya udah, sekarang terakhir deh dari saya. Kalau menurut saya mah dari kasus ini kita belajar idol yang kelihatannya di depan TV atau di depan YouTube ketawa-ketawa lah, bahagia gitu, nggak tahu kan di belakangnya gimana kan. Kita nggak tahu di belakangnya punya masalah apa gitu, punya something gitu sama siapa gitu misalnya.
Jadi jangan terlalu sering berspekulasi cepat-cepat lah tentang masalah apapun itu gitu. Intinya mah kalau mau support ya boleh support. Terus yang kata tadi Bang Dena, support boleh support, tapi jangan ngejatuhin yang lain, apalagi suka banding-bandingin gitu ya Bang. Nah udah aja sih dari saya mah itu aja. Udah, mohon maaf bila banyak salah kata, kita juga masih belajar lah di sini gitu. Baru pertama kali juga kita ya. Iya, baru pertama kali. Ya jangan lupa di follow akun Instagram kita di Indonesian Fanboy. Terus nanti bakal banyak artikel-artikel berita K-pop update lah ya yang baru-baru gitu. Dan jangan lupa nanti pantengin di YouTube kita di Value Station, bakal ada podcast lainnya gitu dengan topik yang berbeda gitu ya. Pokoknya kita akan bahas tentang dunia K-pop lah gitu, baik berita terbaru dan sebagainya. Nah ya, jadi sekali lagi mohon maaf lah bila banyak salah kata gitu ya. Selamat mendengar podcast ini. Selamat malam, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Selamat malam.